الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita telah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Asy-Syura ayat 20. Dan untuk mengkaji ayat ini serta menggali lebih dalam sesuai dengan tema kita, agar apa yang kita kerjakan di dunia ini memiliki dampak nanti di akhirat. Karena dunia ini sementara, tujuan akhir kita adalah akhirat. Jadi supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Untuk itu sama-sama kita simak tausiah dari guru kita dengan tema Kejarlah Akhirat Maka Dunia akan mengikuti bersama Al-Mukarram Ustadz Khairul Ansori. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa karrama wa azzama wa majjada wa syarrafa ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wa ala ikhwanihin nabiyina wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kita semuanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah taala. Yang punya utang, mudah-mudahan dilunaskan utangnya oleh Allah taala. Aminnya yang kenceng berarti yang paling banyak utangnya. Ibu-ibu, saya senang sekali bisa bertemu ibu-ibu dengan seragam yang luar biasa. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang motif bunga-bunga. Ini kira-kira sudah lunas enggak ya?
Seragamnya. Alhamdulillah. Ibu tadi sudah disampaikan surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, maka Allah Ta'ala akan menambahkannya dengan memberikan taufiknya, dengan melipat gandakan pahalanya. Dan barang siapa yang hanya menginginkan keberuntungan di dunia, maka nanti hanya diberikan sebagian dari keberuntungan di dunia. Dan nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi nikmat itu ada nikmat yang sifatnya hanya duniawi semata. Ada nikmat yang kalau kita manfaatkan, maka nanti kita di akhirat akan mendapatkan pahalanya. Bu, saya tanya, ada nikmat harta, betul apa betul? Betul. Ada nikmat sehat, betul apa betul? Betul. Terkadang orang mendapatkan nikmat harta, kaya luar biasa, sombong, betul? Betul. Ada kisah Qarun. Tahu Qarun? Hidup pada masa Nabi Musa, hartanya banyak. Kunci dari hartanya itu dibawa oleh 10 gerobak. Kuncinya bagaimana hartanya? Sungguh luar biasa hartanya Qarun. Ketika kemudian disuruh bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Allah tenggelamkan harta dan kekayaan Qarun. Makanya kalau kemudian orang mendapatkan harta pendaman namanya dapat harta Qarunnya di mana, hartanya di mana. Betul? Betul. Ini nikmat harta. Orang jadi sombong. Bahkan kemudian terkadang menjadikan kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Karena nikmat Saya tanya sama ibu-ibu, kalau kita sholat pakai sendal baru dan sholat pakai sendal lama. Kira-kira khusyuk yang mana? Kenapa? Gak ngurusin sandalnya, betul? Tapi kalau kemudian kita sholat pakai sandal baru, bingung naruhnya. Ini mau taruh di mana? Jangan-jangan kemudian diambil. Pulang gak pakai Itulah ketika kita sholat pakai sandal yang harta. Padahal nikmat harta masih kalah dengan nikmat sehat. Saya tanya kepada ibu-ibu, mau pilih mana? Sehat apa harta? Mau hartanya banyak tapi tidak bisa memanfaatkan hartanya. Jalan masih mau didorong, makan disuapin, stroke orangnya. Mau? Nikmat sehat dibandingkan dengan nikmat hidup, pilih yang mana? Sehat. Mau sehat tapi mati. Sehat dan hidup pasti pilihnya apa? Bu. Ini sudah siang. Kayaknya udah nggak nyambung. Sehat dan hidup, mana yang dipilih? Hidup. Meskipun orangnya sakit-sakitan, tetap ingin hidup untuk waktu yang lebih lama lagi. Betul? Kemudian yang paling luar biasa nikmat itu adalah nikmat Kalau kemudian disuruh milih orang antara nikmat hidup dan nikmat iman, pasti orang akan pilih nikmat iman. Inilah yang kemudian disebutkan di dalam surat Asy-Syura. Orang yang menginginkan kehidupan di akhirat, ingin keberuntungan nanti di akhirat, maka setiap amal ibadahnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena pondasi amal kebaikan itu diterima atau tidaknya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang beramal solih, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka Allah akan memasukkan orang ini ke dalam surga dan tidak akan pernah disia-siakan sedikit pun. Inilah orang yang bertakwa. Takwa menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangan. Orang yang bertakwa insya Allah, Allah akan menjamin dunianya. Kalau kita dagang Bu,
Kalau kita dagang, kira-kira bisa nggak kita untung sampai 700 kali lipat? Enggak. Cari untung 2 kali lipat aja susahnya luar biasa. Betul. Apalagi kemudian untung sampai 3 kali lipat. Tapi kalau kita ibadah kepada Allah Ta'ala, 1 kali kita bersedekah, Allah lipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah bagaikan perumpamaan orang yang menanam 1 biji, tumbuh subur biji tersebut, kemudian bercabang menjadi 7, masing-masing cabang yang 7 bercabang lagi menjadi 100. 1 kali sedekah Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini kalau orang muslim niatnya ketika melakukan amal ibadah untuk akhirat. Kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh, berapa pahalanya? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sedangkan kalau kita hanya mengejar dunia, capek kita. Betul? Terus dikejar, nggak pernah akan merasa puas. Siang kita bekerja, malam kita tidur. Naharuka battalu wa lailuka naimu kadzaka fid dunya ta'ishu bahaimu. Kalau kita hanya siang kerja keras, tidak kenal lelah, tidak kenal panas, tidak kenal hujan untuk mendapatkan nikmat duniawi semata, malam kemudian kita tidur, besok kita kerja seperti itu, maka hewan pun juga seperti itu. Kita ingin hidup di dunia ini lebih berkah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan, berkah dalam hidupnya, berkah dalam umurnya, berkah dalam rizkinya, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang barokah, anak-anak yang solih dan solihah, keluarga kita pun dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bu. Ya. Bu. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Sering dibaca. Lagi sholat dibaca nggak? Baca ya kan. Hidupku, matiku ya kan. Semuanya itu ibadahku semuanya lillahi ta'ala ya kan. Makanya jadi karena Allah. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, Ibu silakan namanya dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang, saya dari Majelis Taklim Harapan Mulia Tarumajaya Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita sudah mengikuti akhirat, tapi kita tidak dapat kebahagiaan dunia? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya kita udah kejar akhirat gitu ya, udah rajin ibadah segala macam gitu ya, tapi nggak dapat dunianya gitu Bu, ya gitu, nggak kaya gitu ya. Silakan Ustadz Fadel. Ibu, tujuan kita akhirat apa dunia? Akhirat. Tujuan kita akhirat apa dunia? Akhirat. Kalau ada orang kerja, mudanya dia kerja, pingin kemudian dia pensiun di desa, dari kota balik ke desa, kira-kira rumahnya yang dia bangun rumah di kota apa rumah di desa? Desa. Karena dia pingin pulang lagi ke desa. Kita pun juga demikian, tujuan kita adalah akhirat. Seandainya kita ibadah, terus kita ibadah dan tidak mendapatkan dunia, sedikit harta yang kita dapatkan, tapi kita ibadah, tujuan kita akhirat, tetap kita akan terus ibadah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, dunia ini berjalan terus sampai kepada penghabisan. Akhirat berjalan untuk datang. Karena dunia akan terus habis kan? Semakin hari semakin tambah usia kita, semakin sedikit jatah hidup kita di dunia. Ya. Akhirat akan datang. Kalau sudah sampai akhirat, maka Sayyidina Ali mengatakan masing-masing dari dunia dan akhirat ada generasinya. Ada generasi dunia, ada generasi akhirat. Maka jadikanlah diri kalian sebagai generasi akhirat.
Jangan jadikan kita jadi generasi dunia. Karena dunia sementara. Apa yang kita miliki sementara. Bahkan jabatan yang sampai kemudian orang stres, hilang akal. Jabatan pun juga sementara. Tidak akan pernah langgeng. Siapapun yang pernah menjabat di negara kita atau di negara lain pasti akan sementara. Ada gilirannya, ada pengganti setelahnya. Begitulah hidup di dunia. Cantik, apa bisa selama-lamanya cantik? Tidak. Pasti ketika muda cantik, waktunya tua, hilang Cantiknya. hilang cantiknya. Kalau hilang cantiknya, hilangin huruf C di depan jadi sama. Laki-laki pun juga demikian. Ketika kemudian dia masih muda, laki-laki jantan, perkasa. Ketika kemudian sudah tua, hilang L-nya jadi aki. Kalau sudah aki-aki jadi lemah dah. Ya kan? Betul kan? Begitulah semua kehidupan di dunia. Makanya jangan harap hanya hidup di dunia. Sementara semuanya. Yang kita harapkan adalah kenikmatan di akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Amin. Di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dunia sementara, akhirat selamanya. Orang kaya mati, pejabat mati, lurah mati, David mati. Nyumpahin nih. Semuanya sementara karena akhirat yang nanti akan kita tuju. Ya Bu ya, hanya kepada Allah kita gantungkan semua harapan kita. Amin. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah ini bersama dengan guru kita. Kita akan belajar membaca Al-Quran lagi. Mengingatkan lagi pada masa-masa kita belajar dulu. Mau? Mau. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.